Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belajar matematika di bab fungsi komposisi dan fungsi inverse. Untuk kali ini kita akan membahas fungsi inverse ya. Masih bersama saya Pak Ervan. Fungsi inverse itu merupakan materi ketiga yang akan dipelajari di fungsi komposisi dan fungsi inverse. Di fungsi inverse itu nanti akan membahas tentang sifat-sifat fungsi inverse fungsi komposisi atau komposisi dari fungsi inverse, serta fungsi inverse. Baik, pengertian fungsi inverse. Ya, fungsi inverse itu didefinisikan untuk fungsi inverse suatu fungsi f adalah sebagai berikut. Jika fungsi f memetakan a ke b dengan f adalah himpunan x, y, demikian hingga x anggota a dan y anggota b, maka inverse dari fungsi f adalah f pangkat min 1 ya. Jadi inverse f itu lambangnya f pangkat min 1. Inverse f itu memetakan b ke a dengan inverse f adalah himpunan x, y antara sedemikian hingga y elemen b dan x elemen a. Contohnya, diketahui fungsi f memetakan a ke b dengan a anggotanya adalah 135 dan b anggotanya 2468, dan f dinyatakan dengan pasangan berurutan. F adalah himpunan 1,2, 3,6 dan 5,8. Tentukan inverse f jika tentukan inverse fungsi f dan selidikilah apakah inverse fungsi f merupakan sebuah fungsi. Nah, dari himpunan pasangan berurutan dari fungsi f itu bisa kita lihat bahwa 1 berpasangan dengan 2, 3 berpasangan dengan 8 ya. Terus 1, saya ulangi ya, 1 berpasangan dengan 2, 3 berpasangan dengan 6, 5 berpasangan dengan 8. Di situ ada 4 tidak berpasangan. Jadi 4 tidak dipilih oleh anggota A ya. Kita selidiki. Maka kita peroleh untuk inverse f itu memetakan b ke a, yaitu inverse f adalah himpunan 2,1, 4 tidak berpasangan, 6,3, 8,5. Jadi ada anggota f yang tidak berpasangan ya ini. Nah, inverse fungsi f adalah relasi biasa, bukan fungsi. Karena apa? Ada anggota b yang tidak dipetakan ke a, yaitu 4. Nah, dari kejadian ini maka f bukan fungsi ya. Berarti inverse f bukan fungsi inverse ya. Jadi inverse f bukan fungsi inverse. Baik, kita lanjutkan. Menentukan inverse suatu fungsi. Misalkan f fungsi bijektif dan y sama dengan f pangkat min 1y atau inverse fy. Y peta dari x oleh f. Jika f pangkat min 1 adalah inverse f dan x peta dari y oleh inverse f, maka x sama dengan inverse fy. Jadi diingat-ingat, x adalah inverse fy ini ya.
X adalah inverse FY. Nah, terus ini rumus X sama dengan inverse FY dapat diperoleh dengan langkah berikut. Itu ubahlah bentuk Y sama dengan Fx menjadi Y sama dengan GY. Di langkah seperti ini. Terus setelah itu ya memperoleh bentuk inverse FY itu sama dengan GY. Karena X tadi kan sama dengan inverse FY ya. Maka ya inverse FY sama dengan GY. Yang C, gantilah variabel Y pada inverse FY dengan variabel X sehingga kita akan peroleh inverse Fx. Jadi itu langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Tentukan rumus inverse dari fungsi Fx sama dengan 5x plus 2. Kita jawab. Nah, langkah pertama itu kita jadikan dulu Y sama dengan Fx atau Fx sama dengan Y. Sehingga kita akan peroleh di sini Y sama dengan 5x plus 2. Langkah berikutnya kita pindah, karena kita mau mencari X ya, bukan mencari Y tapi mencari X, maka kita pindah yang ada variabel X-nya yaitu 5x itu kita pindah ke ruas kiri, dan Y-nya yang ada Y-nya kita pindah ke ruas kanan. Maka kita dapatkan 5x sama dengan Y min 2. Nah ini ya. Maka kita peroleh X-nya adalah Y min 2 per 5. Nah, kalau sudah kita dapatkan X sama dengan Y min 2 per 5, tadi kan X itu sama dengan inverse FY ya. Maka kita bisa tulis di sini ya. Nah ini inverse FY sama dengan Y min 2 per 5. Maka inverse Fx otomatis domainnya kita ganti X ya, dari Y kita ganti X, akan menghasilkan fungsi yaitu X min 2 per 5. Jadi variabel yang awalnya Y min 2 Y ya berubah menjadi X karena domainnya X. Jadi ini hasilnya. Ini ya hasilnya. Sekarang kita masuk ke komposisi suatu fungsi dengan inverse-nya. Ya. Komposisi fungsi dengan inverse-nya atau sebaliknya akan menghasilkan fungsi identitas sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Nah, inverse F bundaran inverse Fx itu sama dengan inverse F bundaran Fx. Itu sama dengan X sama dengan Ix. Ix itu identitas. Fungsi identitas di sini adalah X ya, rumusnya. Jadi kalau F bundaran inverse F X, maka nanti hasilnya adalah X. Terus inverse F bundaran F X itu juga hasilnya adalah X. Sehingga kedua komposisi itu akan menghasilkan fungsi identitas atau X. Baik, kita lanjutkan ke domain, kodomain serta grafik fungsi inverse. Ya. Contohnya di sini diketahui fungsi Fx sama dengan 2x plus 6. Carilah inverse Fx dan tentukan domain kodomain fungsi f agar Fx mempunyai fungsi inverse.
Kita cari inverse F dulu ya. Langkah pertama kita cari fungsi F, inverse fungsi F. Fx sama dengan 2x plus 6. Langkah berikutnya kita lakukan, ya kita misalkan Y sama dengan Fx ya. Dengan demikian Y sama dengan 2x plus 6. Ini ya. Maka kita peroleh X-nya adalah setengah Y min 3. Maka inverse Fy sama dengan setengah Y min 3. Karena kita mencari inverse Fx, maka kita ganti aja domainnya dengan X. Maka kita dapatkan inverse Fx sama dengan setengah X min 3. Ini ya. Itu adalah inverse-nya. Sudah ketemu bahwa inverse dari Fx sama dengan 2x plus 6 adalah setengah X min 3. Sekarang kita lihat gambar grafiknya ya. Yang B, domain untuk F adalah semua himpunan bilangan real atau ditulis df sama dengan X demikian hingga X elemen R, atau semua bilangan real, bisa setiap bilangan real. Itu domainnya. Karena inverse Fx merupakan kodomain fungsi F, maka kodomain F agar mempunyai fungsi inverse adalah semua bilangan anggota himpunan bilangan real. Semuanya ya. Nah, jika digambarkan dalam bidang kartesius tampak seperti gambar berikut. Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi yang paling atas itu adalah fungsi Fx sama dengan 2x plus 6. Yang tengah itu adalah fungsi Y sama dengan X. Nah, inverse-nya yang mana? Inverse-nya yang paling bawah. Di situ inverse Fx sama dengan setengah X min 3. Nah, ini inverse-nya. Itu inverse-nya. Nah, dari sini kita lihat bahwa ada perbedaan antara fungsi awal dengan inverse-nya ya. Perbedaannya yang jelas itu perbedaannya pada di gradiennya ya. Kalau fungsi awal F itu adalah 2 gradiennya, fungsi inverse F adalah setengah. Jadi ada perbedaan kemiringan di situ di grafiknya. Baik, kita lanjutkan. Kita sekarang masuk ke inverse fungsi komposisi. Ya. Apabila fungsi komposisi dari fungsi F dan G adalah fungsi H, ya, ditulis dengan H sama dengan F bundaran G. Jadi bisa saja ditulis F bundaran G, bisa juga G bundaran F ya. Tapi saya pilih salah satu di sini. Jadi kita pilih salah satu, nanti yang lain mengikuti gitu ya. Jadi H sama dengan F bundaran G ya, yang kita pilih yang pertama. Maka fungsi inverse dari fungsi komposisi adalah, kalau H di-inverse kan, maka kan H pangkat min 1 ya, atau inverse H. Maka kalau inverse dari F bundaran G ya F bundaran G pangkat min 1 ya, atau inverse F bundaran G. Jadi inverse H sama dengan inverse F bundaran G. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, di sini F bundaran G, ya, kita lihat di situ panah yang paling atas, di situ G itu memetakan himpunan pertama ke himpunan kedua. Ini ya. Ini ya. G memetakan himpunan pertama ke himpunan kedua. Dan F memetakan himpunan kedua ke himpunan 3. Jadi dipetakan seperti itu. Maka kondisi itu disebut F bundaran G, karena G merupakan domain dari F. Nah,
Bagaimana inverse-nya? Otomatis inverse-nya adalah dari gambar dari himpunan 3 ya. Himpunan 3 dipetakan F inverse ke himpunan kedua. Jadi sini. Nah, kan gini. Terus berikutnya himpunan kedua itu dipetakan oleh inverse G ke himpunan pertama. Jadi ke sana. Nah, seperti itu kejadiannya. Maka inverse dari F bundaran G adalah F bundaran G pangkat min 1. Jadi kebalikannya ya. Jadi F bundaran G itu ke arah kanan seperti itu, maka inverse-nya berarti ke arah kiri. Nah, sebenarnya kejadian ini bisa kita tulis bahwa inverse F bundaran G itu sama dengan inverse F bundaran inverse G ya. Karena kan dari sini kan ya, sini ke sini, berarti kan itu inverse F ya, terus ke sini, dari sini ke sini kan inverse G. Maka itu kan bisa kita tulis bahwa G inverse bundaran F inverse ya. Bentar ya. Nah, coba. Itu ya. Terus kita lanjutkan. Nah, ini dari diagram di atas diperoleh bahwa, nah ini ya, inverse F bundaran G itu sama dengan G inverse bundaran F inverse. Tuh, terus untuk rumus fungsi inverse dari fungsi inverse yang lain, karena tadi kan kita di awal mengambil H itu sama dengan F bundaran G. Sekarang kita untuk yang lain itu adalah G bundaran F. Jadi inverse G bundaran F adalah inverse F bundaran G bundaran inverse G. Jadi kebalikannya ya. Terus misalkan kita punya punya 3 fungsi, misalkan F, G, H. Kalau di inverse kan menjadi inverse F bundaran G bundaran H. Maka kita bisa selesaikan atau cara lain ya yang senilai dengan itu adalah inverse H bundaran inverse G bundaran inverse F. Itu ya. Itu adalah rumus yang kita dapatkan dari grafik dari diagram tadi. Berikutnya contohnya sekarang. Contoh inverse dari fungsi komposisi ya. Diberikan fungsi f dan g yaitu fx sama dengan 5x plus 8 dan gx sama dengan x min 5. Tentukan inverse f bundaran gx. Ya, di sini ada 2 cara untuk menentukan inverse fungsi komposisi ini ya. Yang cara pertama itu kita menggunakan inverse f bundaran g ya. Tapi kita cari dulu di sini f bundaran g dulu. Jadi f bundaran gx itu sama dengan fgx sama dengan ini ya, sama dengan f dengan domain x min 5 sama dengan, karena f-nya itu adalah 5x plus 8, maka x min 5-nya kita substitusikan, maka menjadi 5 kali x min 5 plus 8 sama dengan 5x min 17. Nah, dari sini 5x min 17 itu kita cari inverse-nya. Inverse f bundaran g x dapat ditentukan sebagai berikut. Ini ya. Nah, misalkan f bundaran g gx sama dengan y, maka y sama dengan f bundaran gx ya. Berarti y sama dengan 5x min 17. Nah,
Karena kita mau mencari inverse, berarti kita mencari X dulu. Kalau kita peroleh di sini X sama dengan Y plus 17 per 5. Jadi 5X dipindah ke ruas kiri, terus Y-nya dipindah ke ruas kanan. Habis itu 5X itu 5-nya dibalikan lagi ke ruas kanan. Jadi pembagi di situ ya. Jika inverse F bundaran G Y itu sama dengan Y plus 17 per 5. Nah, jadi di sini domainnya kita ganti X, maka inverse F bundaran GX itu sama dengan X plus 17 per 5. Jadi fungsi inverse dari F bundaran GX adalah inverse F bundaran GX sama dengan X plus 17 per 5. Terus cara kedua, di sini kita coba selesaikan juga. Kita tentukan terlebih dahulu inverse F dan inverse G. Misalkan Y sama dengan Fx, maka Y sama dengan 5X plus 8. Maka X sama dengan Y min 8 per 5. Inverse Fy sama dengan Y min 8 per 5. Inverse Fx sama dengan X min 8 per 5. Nah, kita dapatkan inverse F. Sekarang kita cari inverse G. Misalkan Y sama dengan GX, berarti Y sama dengan X min 5. Jika X sama dengan Y plus 5. Jadi tinggal pindah saja ya 5-nya jadi plus. Inverse GY sama dengan Y plus 5. Jika inverse GX sama dengan X plus 5. Jadi kita dapatkan inverse F itu X min 8 per 5 dan inverse G X plus 5. Nah, dari kedua inverse itu kita sekarang cari komposisinya. Jadi inverse F bundaran GX itu sama dengan inverse G bundaran inverse Fx. Ya. Karena inverse F ada di sebelah kanan, maka dia merupakan domain dari inverse G ya. Berarti inverse G dalam kurung inverse Fx. Nah, sama dengan inverse G dalam kurung X min 8 per 5. Domainnya berubah jadi X min 8 per 5. Maka domain itu kita substitusikan ke inverse G yaitu X plus 5. Maka kita peroleh X min 8 per 5 plus 5 sama dengan X plus 17 per 5. Jadi sama saja ya cara 1 dan cara 2. Tinggal kita sesuaikan mana yang lebih cepat untuk menyelesaikan itu, tergantung yang diketahui dari soalnya. Baik, terima kasih. Tetap semangat, belajar di rumah, jaga kesehatan dan olahraga. Tetap di rumah saja. Semangat guys.